Saya sekarang akan membahas sesar Cimandiri. Ini termasuk sesar paling tua. Lembang atau sesar Garsela, sesar Cimandiri lebih ada dulu. Sesar ini panjang membentang dari Pelabuhan Ratu hingga Kabupaten Bandung Barat di Padalarang. Di Pelabuhan Ratu, sesarnya tidak berhenti di situ. Dia tetap masuk ke dalam lempeng hingga bertemu di zona megatrust di Laut Selatan. Sesar bisa juga diartikan aliran energi atau kabel untuk mengalirkan energi. Untuk teori ilmiahnya, saya tulis di deskripsi ya. Kenapa bisa disebut kabel? Jika lempeng Indo-Australia dan Eurasia bertemu, maka akan terjadi tekanan yang cukup besar. Tekanan cukup besar itu menghasilkan energi listrik yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu piezoelektrik. Tekanan lempeng itu sangat besar, jadi menghasilkan listrik yang amat-amat besar. Jadi, sesar Cimandiri itu sebagai kabel mengalirkan energinya. Mengalirkan energinya kemana? Nah, ini yang menarik. Jadi sesar Cimandiri itu bila ditarik ke atas, ke arah barat, akan melewati Gunung Padang. Jadi di Gunung Padang itulah energi yang berlebih tadi diserap oleh batuan-batuan andesit di sana. Makanya batuan andesit di sana juga ada fenomena listrik atau ada fenomena elektromagnetik. Jadi Gunung Padang didirikan memang alasannya untuk itu, sebagai resonator energi dari tekanan megatrust yang kabelnya itu sesar. Sesar Cimandiri ini banyak juga percabangannya. Ada ke sesar Cugenang. Nah, sesar Cugenang ini juga sebagai jalur energi. Makanya tahun 2002 kemarin di Cianjur sekitaran Cugenang juga ada gempa. Jadi sesarnya berkaitan. Ditambah di lokasi tersebut juga terdapat gunung-gunung berapi ya di sekitaran Bogor, itu yang menyebabkan daerah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor itu sangat-sangat rentan terhadap gempa bumi atau pergeseran tanah. Bila ada tegangan berlebih di sekitar gunung, maka energinya juga akan tersalurkan ke jalur-jalur sesar tersebut menuju Gunung Padang. Ini juga menarik, sesar Cimandiri itu ke arah barat itu bertemu dengan sesar Lembang. Jika energi yang masih berlebih di sesar Lembang akibat pergerakan lempengnya atau ada aktivitas gunung berapi, maka energi itu tersebut akan tersalurkan melalui jalur sesar Lembang yang energinya itu akan distabilkan oleh Danau Ciburuy. Makanya Danau Ciburuy itu berfungsi sebagai reservoir atau sebagai indikator bila ada terjadi suatu tegangan yang berlebih di antara sesar Lembang dan sesar Cimandiri. Selanjutnya setelah melewati situ Ciburuy, maka energi tersebut akan langsung mengalir menuju sesar Cimandiri dan menuju Gunung Padang. Aktivitas piezoelektrik tersebut di jalur sesar itu ibarat listrik mengalir. Di bawahnya listriknya mengalir melalui jalur sesar, dan di atas di permukaan yang terionisasi itu akan muncul bola plasma. Bola plasma tersebut ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Itu tergantung dari besarnya energi listrik yang dihasilkan dari pergerakan sesar akibat tekanan-tekanan masif ya. Nah, bola plasma itu akan menuju kemana? Yang dari arah Pelabuhan Ratu tentu akan menuju Gunung Padang. Yang dari Cugenang juga akan menuju Gunung Padang. Yang di sesar Lembang juga akan menuju Gunung Padang. Di kalangan tertentu, fenomena bola plasma ini disebutnya UFO. Contoh kasusnya beberapa tahun lalu ada penampakan UFO di sekitaran Dago, dekat rumahnya musisi vokalis Mas Fatur ya. Bola tersebut warna biru dan melintas dari barat ke timur. Tentunya ini adalah pergerakan energi listrik di bawah yang dihasilkan dari tekanan-tekanan masif. Hal ini dikatakan bagus karena energi yang tertekan, energi yang dihasilkan itu tidak tertumpuk atau itu tidak keluar sebagai pelepasan gempa, tetapi energinya langsung tersalurkan ke Gunung Padang. Makanya ada beberapa fenomena di Gunung Padang, ada yang melihat penampakan UFO, penampakan plasma yang bergerak zigzag, yang berwarna kuning, berwarna biru, atau berwarna putih. Jadi itulah mengapa ada Gunung Padang, fungsinya untuk meredam gempa, meredam bencana alam. Bisa dikatakan dengan lain, Gunung Padang adalah alat untuk memanen listrik dari energi tekanan lempeng bumi pada masa lalu. Nah, apakah di Gunung Padang energi itu akan diam saja? Tentunya tidak. Banyak misteri lagi yang harus kita kumpulkan dulu puzzle-puzzlenya, baru nanti kita share. Tentunya ini lebih menarik. Ini pasti lebih menarik dan akan menambah perspektif baru ya. Jadi khusus warga Cianjur, Sukabumi, Bogor lebih waspada karena banyak terjadi gerak gempa-gempa kecil, karena memang area wilayahnya banyak energi bumi, banyak energi yang cukup aktif. Jadi waspada dan mitigasi memang perlu. Oke, nanti dilanjut lagi. Oke, bila responnya ini menarik, saya akan lanjut lagi ke tahap berikutnya. Ya, bye.